Halo, selamat pagi, selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dislipidemia ya. Kemarin sudah kita bahas tentang metabolisme lipid. Jadi teman-teman silahkan cek video sebelum ini. Oke, kita masuk ke dislipidemia. Oke, dari definisinya, dislipidemia adalah kandungan lipid abnormal pada darah. Otomatis kita harus tahu nanti berapa kadar yang normal ya. Nanti akan kita bahas. Nah, ternyata klasifikasinya itu ada primer dan sekunder ya. Kalau primer itu idiopatik, jadi nggak tahu kenapa bisa terjadi. Kalau sekunder itu diakibatkan oleh penyakit yang sudah ada sebelumnya seperti sindrom nefrotik, diabetes, hipotiroid, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk tipenya itu berdasarkan kecenderungan profil lipid yang tinggi. Misalnya hipertrigliserid itu yang tinggi TG-nya ya, trigliseridnya. Hiperlipoproteinemi itu LDL-nya yang tinggi. Kemudian ada combined hyperlipidemia itu LDL dan TG-nya yang tinggi. Kemudian ada tipe isolated low HDL. Jadi HDL-nya rendah ya. Nanti akan ada klasifikasi yang lebih lengkap di slide selanjutnya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, menurut National Cholesterol Education Program Adult Panel, kadar lipid serum di sini ada yang total, kemudian ada triglycerid, HDL dan LDL. Nah, untuk normalnya ya, kolesterol itu di bawah 200, triglycerid di bawah 150, HDL itu bagus, dikatakan bagus itu bila lebih dari sama dengan 60 ya. HDL itu harus kalau rendah itu jelek karena dia kolesterol baik. Kenapa dikatakan kolesterol baik? Silahkan lihat di video metabolisme lipid ya. Kalau LDL itu baik bila kurang dari 100. Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan sedikit membahas tentang sebetulnya seperti apa sih lipid itu ya. Nah, sesungguhnya lipid itu ada dua jenis. Ada yang bentuk padat, itu namanya lemak. Ada yang bentuk cair, itu namanya minyak. Bentuk ini harus pada suhu ruang ya. Jadi padat dalam suhu ruang itu namanya lemak, cair pada suhu ruang namanya minyak. Seperti itu. Nah, 90% lipid itu bentuknya trigliserid. Nah, trigliserid itu ada 1 gliserol, ada 3 asam lemak ya. Nah, yang dimaksud dengan gliserol itu seperti apa? Gliserol itu punya 3 karbon, 1, 2, 3. Nah, kemudian dia berikatan dengan hidrogen di setiap karbonnya ya. Ada H, kemudian ada H di sini, terus ada H lagi. Jadi C gini, terus H, H, H. Nah, karbon itu kan punya 4 tangan ya. Karbon itu punya 4 tangan, jadi dia seperti ini maksudnya. Nah, gini. Tiap karbon itu punya 4 tangan. Artinya di sini dia berikatan sama OH, kemudian di sini OH juga, di sini CH2OH, di sini juga CH2OH. Seperti itu. Jadi dia di setiap karbon itu ada hidroksil ya. Ini hidroksil, ini hidroksil, ini hidroksil. Itu yang dimaksud dengan gliserol. 3 karbon dengan hidroksil di setiap rantai karbonnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan asam lemak itu apa? Asam lemak itu rantai karbon yang panjang ya. C seperti ini. Nah, dia itu terikat dengan hidrogen. Jadi C-nya itu masing-masing ada H-nya ya. C kan punya 4 tangkai, misalnya di sini H gitu ya. Nah, kemudian ada 1 gugus hidroksilnya. Ini contohnya di sini ya. Ada 1 gugus hidroksil. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan asam lemak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang paling penting sebelum nanti kita masuk ke review dari patofisiologi ya, patomekanisme, kita akan bahas dulu seperti apa sih kilomikron, kemudian LDL, HDL, VLDL, dan IDL. VLDL dan IDL tidak saya cantumkan gambarnya di sini ya. Ini contohnya hanya 3, kilomikron, LDL, sama HDL. Nah, teman-teman kalau mau sebelum kita bahas ini, silakan kalau mau lihat video yang metabolisme lemak dulu supaya bisa mengikuti pembahasan kita di video ini ya. Oke. Nah, kilomikron itu dia punya densitas yang sangat rendah. LDL juga densitasnya rendah, low density. HDL itu yang high density. Density itu artinya apa sih? Density itu artinya adalah kerapatan. Kerapatan atau massa jenis. Jadi di sini tuh molekul-molekulnya itu rapat. Ini molekul-molekulnya lebih renggang.
walaupun ukurannya besar. Ini kan ukurannya besar, ini sedang, ini kecil ya. Tapi ini rapat, ukurannya rapat sekali. Densitasnya ini tinggi, tapi ukurannya kecil. Jadi ibaratnya walaupun ukurannya besar, tapi nanti massa jenis atau densitasnya itu berbeda. Karena bergantung pada isinya itu tadi. Ya, oke kita lanjut. Di sini kilomikron itu apoproteinnya B48 ya, masih ingat di video yang metabolisme lipid. VLDL, IDL sama LDL ApoB-nya B100. Kemudian HDL itu ApoA1 ya. Ada ApoA2 juga. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah kalian harus ingat-ingat ini, nanti akan pembahasan di slide berikutnya itu akan berhubungan dengan ini. Kilomikron itu dia yang menonjol adalah trigliseridnya. Ya. Kemudian VLDL juga trigliseridnya yang lebih menonjol komposisinya ya. Kemudian untuk IDL itu hampir seimbang antara trigliserid dan kolesterol, hampir seimbang, tidak jauh berbeda. Nah kalau LDL itu dia lebih cenderung ke kolesterolnya yang banyak, ya seperti itu. Jadi perlu diingat yang saya lingkari ini. Ya, kita lanjutkan dulu tabel ini ya, pembagian jenis-jenis dislipidemi. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. LPL, di sini ada kata kunci LPL. Kemudian di sini ada LDL reseptor. Jadi LDL reseptor itu ada di sel-sel ya, ada di sel-sel jaringan. Itu dia akan diperlukan untuk menguptake kolesterol LDL. Kemudian ini juga LDL reseptor, kemudian ApoB100. Ini saya garis bawahi dulu ya, yang penting-penting. Ini ada LPL di sini. Kemudian ini ada VLDL production. Kemudian ini ada defect ApoE2. Nah, kenapa kok saya bahas ini? Karena yang pertama gini, kita mulai lihat dulu ya. Ketika LPL itu rendah, otomatis kalian sambil bayangkan skema yang saya buat tadi. Ketika LPL rendah, otomatis VLDL kilomikron itu tidak bisa di breakdown trigliseridnya. Jelas. Masih ingat bahwa si kilomikron dan VLDL itu komponen terbesarnya apa? Komponen terbesarnya adalah trigliserid. Ya. Komponen terbesarnya adalah trigliserid. Ketika LPL ini rendah, ya. Jadi sel endotel pembuluh darah itu kan punya enzim LPL. Ketika LPL ini rendah, artinya dia tidak bisa membreakdown trigliserid yang dibawa oleh kilomikron dan VLDL. Akhirnya apa? Trigliserid di pembuluh darah meningkat. Peningkatan trigliserid di pembuluh darah. Ya. Trigliserid meningkat, kemudian profil lipid yang meningkat juga ada kilomikron. Kalau mau dicek, kilomikronnya dan VLDL-nya pasti meningkat. Gitu. Ya. Treatment yang harus dilakukan apa? Treatment yang harus dilakukan adalah diet. Seperti itu. Nah, ini appearance serumnya itu saat disentrifuse ya. Jadi darah diambil kemudian disentrifuse. Nah, serumnya itu akan tampak creamy di layer yang paling atas saat sentrifuse. Selesai sentrifuse kan bisa dilihat tuh. Nah, kemudian kita lanjut. LDL reseptor. Ketika LDL reseptor itu rendah, ya sel-sel artinya tidak bisa mengambil LDL. Otomatis LDL di dalam darah akan naik. LDL kalian tahu bahwa dia komposisi tertingginya adalah kolesterol. Berarti saat dicek darahnya itu kolesterolnya tinggi, LDL-nya juga tinggi. Apa yang bisa dipakai untuk mengobati ini? Pilihannya bisa statin ya, yang paling sering digunakan. Karena statin ini sifatnya adalah dia menurunkan sintesis kolesterol, kemudian meningkatkan reseptor LDL. Itu cara kerja statin. Tapi harus hati-hati, statin itu nanti ada efek sampingnya ke gangguan fungsi hati. Jadi perlu
dipertimbangkan juga. Oke, kita lanjut. Ketika LDL reseptor turun, ya, kemudian ada peningkatan ApoB100, ya, LDL reseptornya turun, ApoB100-nya naik. Nah, kalian tahu ApoB100 itu dimiliki oleh siapa saja? ApoB100 itu kan dimiliki oleh tiga profil lipid ya, LDL, VLDL, dan IDL. Itu semuanya ApoB100. Kalau kilomikron ApoB48, kalau HDL ApoA1. Nah, otomatis yang naik jelas LDL naik karena LDL reseptornya ini turun. Ditambah VLDL karena ada peningkatan ApoB100. Ya. Kenapa ApoB100? Jadi ketika di hepar, itu kan hepar kan membentuk ApoB100. Jadi kilomikron datang, masuk ke hepar, isinya dipindah ke hepar semua. Kilomikron remnan ya, kilomikron remnan datang ke hepar, isi dari kilomikron remnan dipindah ke hepar semua. Hepar juga mensintesis kolesterol dan FFA, kemudian mereka bersatu dibungkus pakai ApoB100 kan. Nah, kalau ApoB100-nya meningkat, berarti kan produksi si VLDL ya. VLDL kan juga naik. Otomatis VLDL di sini naik. Karena ApoB100 yang pertama itu VLDL. Nah, kalau IDL itu kan dia nanti mengikuti. Jadi VLDL nanti dia di rombak pakai LPL di skema yang tadi ya. Nah, kemudian setelah dirombak pakai LPL, VLDL ini berubah menjadi IDL. Jadi yang signifikan ya VLDL-nya yang naik. Seperti itu. Nah, ApoE2 sintesis defect. Nah, ApoE2 ini kan dia masih ingat. Nah, jadi ApoE ini kan reseptor ada di hepar. Nah, dia berfungsi menangkap ApoE dari kilomikron remnan dan IDL. Nah, ketika si ApoE milik IDL dan ApoE milik kilomikron remnan ini punya masalah ya, punya defect, otomatis si hepar tidak bisa menguptake mereka. Jadi yang naik adalah IDL. Sebetulnya kilomikron juga naik, karena kan kilomikron juga kilomikron remnan ya. Kilomikron remnan. Kan dia di skema tadi kan dia juga ke hepar. Jadi dengan reseptor ApoE ya. Jadi seperti itu. Statin masih digunakan, di sini juga statin, ini juga statin ya. Ini gambaran serumnya saat di centrifuge, ini clear, ini turbid ya. Oke, kemudian yang ini ketika VLDL production meningkat dan eliminasinya itu menurun, otomatis VLDL-nya naik, ya kan? Untuk obatnya masih pilihannya statin. Kemudian kalau produksi VLDL-nya naik, kemudian LPL-nya rendah, ya. Masih ingat LPL itu fungsinya untuk membreakdown si kilomikron ya, trigliserid pada kilomikron, dan juga membreakdown VLDL ya, membreakdown trigliserid pada VLDL. Jadi yang naik adalah VLDL dan kilomikron. Pilihannya vibrat ya. Ini ada creamy top layer dan turbid bottom pada centrifuge-nya ya. Kita punya tabel skor risk ya, risiko skor ya. Tabel ini digunakan untuk memperhitungkan risiko kardiovaskuler. Nah, nanti tujuannya adalah untuk menentukan target LDL yang ingin dicapai. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara memakai tabel ini. Yang pertama adalah tentukan dulu HDL-nya. Dia mendekati angka berapa? Mendekati 31, mendekati 38,7 ya. Atau dia mendekati 54,1 atau 69,6. Lebih dekat ke arah mana ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita tentukan dia pria atau wanita. Setelah menentukan pria atau wanita, ditentukan perokok atau bukan. Setelah ditentukan perokok atau bukan, ditentukan usia. Ya, setelah usia, jangan lupa tentukan tekanan darahnya dan total kolesterolnya. Nanti akan tergambar dia di resiko yang mana dari tabel ini. Ya, oke, kita lanjutkan.
Nah, estimasi resiko ini dengan skor Risk chart tidak berlaku ya apabila ada familial dyslipidemia atau mempunyai kolesterol di atas 310 total kolesterolnya. Nah, pasien dengan kasus seperti ini langsung digolongkan sebagai kelompok risiko tinggi. Nah, untuk pasien yang punya sindrom koroner akut, stroke, PGK, ataupun yang punya DM, itu langsung masuk ke risiko kardiovaskuler tinggi atau sangat tinggi. Seperti itu. Jadi nggak perlu pakai tabel risk score tadi. Nah, skor yang sangat tinggi itu lebih dari 10%, lebih dari sama dengan 10%, risiko tinggi segini, risiko menengah segini, risiko rendah kurang dari 1% ya. Nah, nanti ini boleh dibaca silakan. Nanti tapi saya akan tampilkan skematik yang lebih mudah. Oke, di sini kita bahas dulu terapi gizi, medis dan olahraganya. Masih sama, hampir mirip dengan diabetes ya. Kita hitung dulu kebutuhan kalori basal, berat badan ideal. Cara rumusnya adalah rumus Broca. Ini 60% kali TB kurang 100. Kalau misal tinggi badannya buat cowok itu kurang dari 160 dan cewek kurang dari 150, pakai rumus yang ini ya. Setelah menemukan BBI dikali 25 kalori per kgbp untuk cowok ya, atau 30 kalori per kgbp untuk cewek. Nah, kalau dia punya hal-hal khusus seperti obes, itu dikurangi 30% kebutuhan kalorinya. Kalau kurang IMT-nya tambah 30%. Usia juga mempengaruhi, aktivitas juga mempengaruhi kebutuhan kalori basal. Nah, selanjutnya komposisinya untuk makanannya tadi itu 55% karbohidrat, lemaknya hanya boleh 25%, protein 20%, kolesterolnya asupannya kurang dari 200 mg ya per hari. Dan seratnya 25 mg per hari. Nah, lemak dibagi menjadi 7%. Lemak dibagi menjadi 7% itu lemak jenuh, 20% itu lemak tidak jenuh. Nah, khusus pasien dengan trigliserid yang tinggi harus mengurangi asupan karbohidrat. Nah, olahraga 3 kali seminggu sama ya. 1 kali olahraga 30 menit. Tidak merokok, tidak minum alkohol. Nah, setiap penurunan berat badan 1 kilo itu dia bisa meningkatkan HDL 4 mg per desiliter. Lumayan kan? Dan penurunan trigliserid sebesar 1,3 mg per desiliter. Dan menghentikan merokok itu dapat meningkatkan HDL sebesar 5-10%. Jadi stop merokok ya. Terapi farmakologis yang digunakan. Nah, terapi farmakologis ini setelah 6 minggu terapi gizi, evaluasi, kemudian jika belum mencapai target, perlu terapi farmako ya. Khusus keadaan seperti DM atau dengan kadar LDL lebih dari sama dengan 180, itu dianjurkan terapi statin segera ya. Bersama dengan terapi medis, gizi medis. Pada kasus SKA ini LDL-nya harus segera di bawah 70. Nah, obat statin itu harus langsung dimulai. Pada kondisi trigliserid yang sangat tinggi, lebih dari 500 ya, itu obat yang didahulukan adalah Fibrat. Nah, obat-obat yang ini kita bahas juga ya, ini statin nih, yang sering dipakai. Masih ingat ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dia fungsinya untuk menurunkan sintesis kolesterol dan meningkatkan reseptor LDL. Kemudian ezetimibe itu juga sering digunakan itu untuk menurunkan absorpsi kolesterol di usus halus. Dan Fibrat ini dia fungsinya banyak ya. Hati-hati, ini gangguan fungsi hati. Ini ada gangguan fungsi hati. Hati-hati ya. Untuk asam lemak omega 3 ini menurunkan sintesis VLDL. Ini bagus ya. Asam lemak omega 3. Jadi yang sering dipakai itu statin, Fibrat, ezetimibe, dan asam lemak omega 3. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi skematik yang lebih simpel ya. Untuk faktor resiko 0 sampai 1 itu bila LDL-nya kurang dari 160, dia perubahan gaya hidup. Nah, periksa ulang 1 sampai 2 tahun atau 3 sampai 5 tahun bila LDL-nya kurang dari 130. Bila lebih dari 160 itu perubahan gaya hidup, kemudian periksa ulang 3 bulan. Sebenarnya tadi lebih pendek sih, 6 minggu ya.
yang tadi 6 minggu dilihat, bila perubahan gaya hidup tidak ada perubahan, maka ini statin dimulai di sini ya. LDL-nya kalau tetap tinggi. Nah, kalau LDL-nya udah rendah setelah 6 minggu ya. Kalau di sini 3 bulan. Tapi lebih bagusnya ya 6 minggu ya. Nah, teruskan perubahan gaya hidup, periksa ulang 1 sampai 2 tahun. Targetnya kurang dari 160. Oke, selanjutnya adalah faktor risiko lebih dari 2 ya, lebih dari sama dengan 2 risk factor skornya tadi. Nah, ini LDL-nya itu diperketat lagi. Dia harus kurang dari 130 ya. Kalau dia ternyata masih lebih dari 130, dia harus perubahan gaya hidup. Kalau kurang dari 130 ini juga dia gaya hidup sehat, periksa ulang 1 sampai 2 tahun. Ini harus dipertahankan di bawah 130 ya. Kalau ternyata perubahan gaya hidup ini 6 minggu kemudian masih tinggi, harus dimulai statin ya. Kemudian kalau sudah turun, ini teruskan perubahan gaya hidupnya. Kemudian ini kelompok resiko tinggi, dia langsung ya, bila LDL-nya memang lebih dari 100 itu enggak pakai coba-coba gaya hidup dulu, enggak, tapi langsung gaya hidup dan statin. Kemudian kalau yang sangat tinggi ini juga malah harus ditambah dengan ezetimibe. Jadi statin plus ezetimibe dengan sasarannya itu LDL-nya kurang dari 70. Kalau ini kurang dari 100. Oke, seperti itu penjelasannya. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.